Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa hidupmu biasa saja? Tidak terkenal, tidak dipuji, tidak dianggap siapa-siapa? Tapi tahukah kamu, ada seorang lelaki yang tidak dikenal manusia, namun dikenal oleh langit. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman. Ia tidak hidup di kota besar, tidak pula dikenal oleh para pembesar. Hari-harinya berlalu di bawah terik matahari padang pasir bersama unta-unta yang digembalakannya. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri pasir yang panas, menggiring hewan-hewan ternaknya ke tempat yang masih menyisakan rumput. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada sanjungan, hanya suara langkah kaki dan hembusan angin gurun yang menemani. Ia hidup sangat sederhana. Makan sekadarnya, tidur beralaskan tanah, dan mengenakan pakaian yang kasar, penuh tambalan, hingga orang-orang yang melihatnya mungkin tak akan melirik dua kali. Di mata manusia, Uwais hanyalah seorang pemuda miskin. Tidak terpandang, tidak berilmu tinggi menurut ukuran dunia, dan tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Tak ada yang mengagungkannya. Tak ada yang menyebut namanya dengan hormat. Jika ia berjalan di pasar, orang-orang akan mengira ia hanya seorang penggembala biasa, tanpa nilai, tanpa pengaruh. Namun, jika manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Di balik pakaian kasarnya tersimpan hati yang lembut dan bersih. Di balik kemiskinannya ada kekayaan iman yang tidak dimiliki banyak orang. Dan di balik kesendiriannya ada hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Hatinya penuh dengan iman dan keikhlasan. Ia mengenal Tuhannya dalam sepi, berdoa tanpa ingin didengar manusia, menangis tanpa ingin dilihat siapapun. Uwais mungkin tidak dikenal manusia, namun Allah mengenalnya. Dan itu lebih dari cukup. Uwais Al-Qarni sangat ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan itu bukan keinginan biasa. Ia mencintai beliau sepenuh hati, meski belum pernah menatap wajahnya. Di setiap doa malamnya, nama Nabi Muhammad selalu ia sebut. Di setiap sujud panjangnya, ia memohon agar Allah memperkenankannya sekali saja, hanya sekali, bertemu manusia paling mulia itu. Namun hidup Uwais tidaklah ringan. Ia memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua, tubuhnya lemah, dan sering jatuh sakit. Hari-harinya bergantung pada Uwais. Tangannya yang renta membutuhkan bantuan, langkahnya yang goyah membutuhkan sandaran. Uwais merawat ibunya dengan penuh kasih. Ia menyiapkan makanannya, menuntunnya berjalan, dan menemaninya di malam-malam sunyi. Baginya, ibunya bukan beban, melainkan jalan menuju ridha Allah. Suatu hari, kesempatan yang selama ini ia impikan akhirnya datang. Ada rombongan yang akan berangkat ke Madinah. Hatinya bergetar. Inilah jalan menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati berdebar, Uwais mendekati ibunya dan berkata lembut, "Ibu, izinkan aku pergi ke Madinah. Aku ingin bertemu Rasulullah." Ibunya terdiam sejenak. Matanya yang tua menatap putranya dengan penuh cinta. Lalu ia berkata dengan suara lemah, "Pergilah, anakku. Tapi jangan lama. Ibu tidak bisa ditinggal terlalu lama." Kalimat itu sederhana, namun beratnya melebihi perjalanan ribuan kilometer. Uwais pun berangkat. Ia menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir. Langkah demi langkah ia ayunkan, menahan lelah, menahan rindu, menahan harap. Di sepanjang perjalanan, hatinya dipenuhi bayangan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana senyum beliau, bagaimana suara beliau, bagaimana rasanya berdiri di hadapannya. Akhirnya, Uwais sampai di Madinah, kota yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Kota yang menyimpan cinta paling besar di hatinya. Dengan napas tersengal dan hati bergetar, ia menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun takdir berkata lain. Ia diberitahu bahwa Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang keluar untuk suatu urusan. Uwais berdiri terdiam. Inilah saat paling menentukan dalam hidupnya. Ia bisa saja menunggu 1 hari, 2 hari, bahkan lebih. Tak ada yang akan melarangnya.
Bukankah bertemu Rasulullah adalah impian setiap orang beriman? Namun di saat itulah terngiang kembali pesan ibunya. Jangan lama, ibu tidak bisa ditinggal. Uwais menundukkan kepala, hatinya berperang antara cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bakti kepada ibunya. Air matanya jatuh. Ia tahu Allah sedang mengujinya. Akhirnya, dengan hati yang hancur namun ikhlas, Uwais memutuskan untuk pulang. Ia meninggalkan Madinah tanpa pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kembali ke Yaman, kembali menjadi penggembala sederhana, kembali merawat ibunya yang menunggu. Ia memilih ridha ibunya meski harus mengorbankan impian terbesar dalam hidupnya. Dan kelak, pengorbanan itulah yang membuat namanya disebut di langit. Meski tak pernah bertemu, Nabi Muhammad justru menyebut nama Uwais di hadapan para sahabat. Beliau bersabda, maknanya, akan datang kepada kalian seorang bernama Uwais dari Yaman. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Rasulullah bahkan berpesan, jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia mendoakan kalian. Bayangkan, sahabat-sahabat besar Nabi disuruh meminta doa kepada seorang penggembala yang tak dikenal. Bertahun-tahun kemudian, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencari Uwais di musim haji. Ketika akhirnya bertemu, mereka mengenalinya dari ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menangis, Ali terdiam. Mereka berkata, mohon doakan kami. Uwais pun berdoa, dan setelah itu ia menghilang, kembali menjadi hamba Allah yang tak dikenal manusia. Dari kisah Uwais Al-Qarni, kita belajar satu pelajaran besar tentang kehidupan. Bahwa kemuliaan tidak selalu terlihat, tidak selalu hadir dalam bentuk jabatan, harta, atau popularitas. Ada orang-orang yang hidupnya sunyi. Namanya jarang disebut, wajahnya tak dikenal. Namun amalnya bergema hingga ke langit. Kita belajar bahwa bakti kepada orang tua bukan sekadar kewajiban, melainkan jalan yang bisa mengangkat derajat seseorang melebihi apapun yang bisa diraih dunia. Uwais tidak pergi jauh untuk mencari kemuliaan. Ia hanya memilih tinggal, merawat ibunya, dan taat kepada Allah. Dan dari pilihan itulah Allah memuliakannya. Kita juga belajar satu hal yang sering kita lupakan. Allah tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Maka jika hari ini kamu merasa kecil, merasa tidak dihargai, merasa usahamu tak dilihat siapapun, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi amalmu dicatat dengan rapi, bisa jadi doa-doamu didengar, bisa jadi air matamu disimpan sebagai pahala, bisa jadi namamu tidak terkenal di bumi, tidak dipuji manusia, tapi sangat dikenal di langit. Dan jika Allah sudah mengenalmu, itu lebih dari cukup. Jika kamu suka kisah Islami seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah inspiratif Sobat Muslim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.